hakim, tapi dikoreksi ya, saya baru dapat 1 kali panggilan ya. Saya baru dapat 1 kali panggilan dan saya rasa tidak perlu juga dibesar-besarkan. Semua warga negara Indonesia berhak melapor dan saya pun sebetulnya berhak melaporkan orang yang melaporkan saya. Itu ya, karena kalau saya merasa lebih pantas saya yang melaporkan dia daripada dia yang melaporkan saya. Kalian semua tahu bagaimana dia membuli saya, bertahun-tahun yang membuli saya. Saya belum menggunakan hak saya untuk melapor. Tetapi kalau terdakwa memang pengen memperpanjang masalahnya dengan saya, ya ayo, saya akan hadapi. Buat saya, untuk membela harga diri saya, keluarga saya siap apapun. Saya siap apapun. Saya akan datang, betul, saya akan datang. Saya juga pengen tahu apa sih yang dilaporkan. Karena seharusnya yang melaporkan itu, yang pantas melaporkan dia itu saya. Ini kan laporan kan atas pencemaran nama baik juga. Iya, makanya nama baik siapa yang dicemarkan? Apakah nama yang melaporkan ini juga sudah baik namanya? Buktinya kan dia jadi terdakwa di sana. Iya nggak? Nama baik siapa? Saya bertanya, nama baik siapa yang saya cemarkan? Kalau terdakwa merasa nama dia baik, kenapa dia jadi terdakwa sekarang? Itu, ya. Gua mendukung jaksa katanya. Ngapain gua dukung jaksa? Gua mendukung jalannya persidangan sampai keluar putusan. Menurut gua ya, kalau seorang terdakwa merasa keberatan dengan tuntutan jaksa, tangkis aja dengan alat bukti yang sah, yang sudah melalui proses uji. Bukan dengan arogansi. Bukan ujug-ujug minta diputerin, karena ini tuh pengadilan, ada aturan. Bukan layar tancap pedesaan yang bisa main puter-puteran sesuai requestan. Bicara soal psikologi ya, gue yakin gak akan ada manusia yang bahagia di dalam penjara. Mau lo ngerasa sekuat apa, mau lo ngerasa punya duit sebanyak apa, bullshit kalau mental lo gak keganggu. Gak usah gengsi, itu manusiawi. Seorang jenderal berbintang aja, waktunya tumbang, ya tumbang. Gue lihat dia sopan-sopan aja ngikutin jalannya persidangan. Karena yang namanya terdakwa itu butuh belas kasihan dari majelis hakim yang mulia. Bukan untuk mendapat kebebasan, tapi setidaknya bisa jadi bahan pertimbangan sampai keluarnya putusan. Setelah keluar putusan, lo mau pargoy, lo mau dance floor, urusan belakangan. Yang namanya menghadapi kasus hukum itu pakai otak, bukan otot. Dokter Reza Gladys yang terhormat, ya. Tadi Reza bilang apa? Aku baru dengar di podcastnya Denso. Untuk pendukungnya Niki, jangan membuli, jangan bawa orang tua. Dokter Reza lupa. Dokter Reza pelihara loh. Dokter Reza lestarikan loh. Dokter Reza itu memelihara, melestarikan Miss Gossip. Dikasih antar jemput menggunakan mobil kantor. Ya kan, ke pengadilan. Aku nengok loh. Kan aku lihat pakai mobil kantor Anda, iya kan? Nongkrong bareng, ngumpul ketawa ketiwi, makan bareng. Anda saja memelihara seorang Miss Gossip yang dimana dia jelas-jelas menghina, menuduh ibu dari Nikita, padahal sudah almarhum. Itu dibawa-bawa dan dihina dengan sengaja, dan dengan sengaja juga kalian mempertontonkan bagaimana kalian memelihara seekor Miss Gossip. Gak ada miss-missnya pun ku tengok, mandikan dulu napah. Ya guys, balik lagi bersama saya tentunya Uki Kevin. Nah, ini masuk lagi ke kontennya Nikita Mirzani ya. Kiki The Potters komentari kasus terdakwa Nikita Mirzani. Tidak ada endorse yang menjelek-jelekan produk, katanya gitu guys. Waduh, ini kita lihat ya. Sekarang muncul nih mantan dari Nikita Mirzani, yaitu Kiki The Potter guys ya. Nah, kita lihat tonton sampai selesai baru kita reaksi bareng-bareng ya guys ya. Bang, ada yang tanya, kok sibuk ngurusin sih? Loh, saya bukan mengurusi. Saya melihat perkara ini karena sudah di ruang publik. Saya juga baca, saya juga lihat. Saya juga manusia yang punya interaksi sosial. Saya bisa baca berita. Saya ikuti follow akun berita. Jadi semuanya sudah diketahui publik dan sidangnya terbuka untuk umum. Saya bercerita berdasarkan pengalaman saya, juga pernah dilaporkan oleh terdakwa ini. Buktinya, saya bisa lepas dari apa pasal-pasal yang disangkakan. Nggak ada satupun laporan terdakwa itu terhadap saya yang bisa naik ke pengadilan. Karena memang buktinya lemah. Itu loh.
Kalau bukti lemah itu tidak bisa orang tuh ditahan. Seperti saya bebas-bebas saja gitu maksudnya. Tapi Waduh. kan Bang, dalam kasus pemerasan itu kan endorse. Pelaku beralasan itu endorse. Ya tinggal gampang pembuktiannya, mana kontraknya dan mana bukti jejak digitalnya. Lagian juga mana ada orang di endorse untuk menjelek-jelekan produk. Itu tidak ada, setahu saya tidak ada, di dunia manapun tidak ada. Orang di endorse itu buat mereview produk-produk yang bagus. Kenapa? Yang punya produknya pengen bayar seorang influencer biar produknya laku dan bagus. Itu kan tujuan endorse itu. Mana ada orang endorse untuk menjelek-jelekan produk yang dia bikin. Jadi dia nggak mungkin cari-cari influencer yang ngejelek-jelekin produk dia itu untuk endorse. Nggak mungkin banget. Waduh. Ibumu nangis. Ya ilah. Nah, tanggapan Loli tentang ibunya Nikita Mirzani yang lagi viral karena nangis di ruang persidangan gitu guys. Waduh. Ibu saya nangis karena tidak diperlakukan dengan adil. Waduh. Nah, ternyata di podcast Densu hanya acting, kalem, aslinya begini. Jahat banget mulutnya. Nah, ini kita lihat ya. Dan kalian itu nggak usah tergiring, terprovokasi dengan suara rekaman yang beredar, karena itu tidak ada urusannya dengan Dr. Reza. Dan fitnahan yang dituduhkan oleh oknum yang mau memeras juga nggak berhasil, akhirnya itulah ulahnya. Dr. Reza, aku tanya tadi apakah dia akan klarifikasi, dia bilang nggak mau, karena akan langsung membawa ini ke ranah hukum. Dan aku mendukung dan insya Allah aku akan bersaksi. Kenapa ini bisa terjadi? Ancaman apa yang diberikan oleh yang menyebar, yang memberikan kepada kubu sebelah itu ya? Nantikan saja teman-teman semua. Ini kita harus berantas premanisme di dunia maya ini. Ngeri, sangat mengerikan, karena bukan hanya dilakukan oleh terdakwa, sudah banyak yang follow. Salah satunya itu yang punya rekaman rekayasa. Ngeri. Waduh. Nah, menurut pendapat kalian gimana nih? Apakah beliau kan bilang itu adalah rekaman rekayasa? Apakah benar itu adalah rekaman rekayasa? Mungkin kalian bisa tulis di kolom komentar ya. Dugaan itu adalah rekaman rekayasa guys. Cuma Ya. terfitnah iya, dipikna-pikna. No yang pikna no. Yang sekarang udah masuk. Ya, yang udah masuk sekarang itu. Yang tukang menyebarkan fitnah. Ini pun difitnah habis-habisan. Kena kau dengan doaku kan? Ingat ya, buat semua stasiun TV di Indonesia, Korla itu transgender, ya. Jadi tidak boleh lagi masuk TV Indonesia. Yang sekarang udah masuk. Lucita Luna juga. Memang Lucita Luna sekarang masuk TV lagi? Tidak. Tidak dia. Dia tidak boleh masuk TV lagi Lucita Luna. Karena transgender. Waduh. No yang fitnah no. Yang sekarang udah masuk. Waduh. Karena Nikita Mirzani itu orang kaya, orang berada, orang punya uang, orang punya harta. Jadi kalau polisi mau bekerja sama bermitra dengan artis, cukup ingatkan dan restoratif justice kembalikan uang itu selesai. Hanya gara-gara 4 miliar, tapi kacau semua, ribet gitu. Waduh, hanya 4 Apa miliar. maksudnya dia mengatakan bahwa dia sudah mengatur kepolisian? Apa maksudnya dia sudah mengatur coklat, dia sudah mengatur bintang-bintang, dia sudah mengatur kejaksaan, pengadilan? Apa maksudnya, Pak? Pengacara Dr. Reza Gladys ada Bang Sembiring. Saya berpesan kepada terdakwa Nikita Mirzani buka fakta persidangan yang sebenarnya. Karena saya yakin dan percaya dia bukan orang yang paling bertanggung jawab utama terhadap peristiwa pidana ini. Emang siapa yang bertanggung jawab? Dia yang sendiri yang tahu. Waduh, jangan-jangan Dokter Oki ya, atau Doktif mungkin. Waduh, kira-kira siapa tuh yang dikatakan abang-abang ini guys? Wah, bisa tulis di kolom komentar seperti biasa. Terima kasih sudah hadir dan kita akan bertemu lagi di video selanjutnya. Saya selalu buat kalian. See you guys.